Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kesempit dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilaf, kadang terlupa. Jangan-janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Alam raya bertasbih memuji keagungan, rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia-Nya. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Matahari, rembulan, bintang langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Dialah Sang Pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya, putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah, Allah, Allah.
matahari rembulan, bintang langit lautan, berserah berpasrah kepadanya. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Allah, 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 bersujudlah wajah-wajah. Allah, 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 mengharapkan karunia-Nya. Allah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali fitri di hari yang penuh berkah ini. Pemirsa, saya Irgam Farizi. Saya Citra Kirana. Dan kami berdua akan menemani Anda semuanya pemirsa untuk bersama-sama merayakan hari kemenangan dalam acara Senandung Hari Raya. Kalau Idul Fitri biasanya kita semua suka keingat suasana gema takbir yang bersaut-sautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wah, Kak Irgi, Masya Allah. Aku tuh kalau denger takbir ya Kak, kayaknya aku tuh terenyuh gitu hati aku. Aku bersyukur banget nih Kak, masih bisa dipertemukan dalam Idul Fitri hari ini, tahun ini. Alhamdulillah. Dan pastinya kalau kita mendengarkan gema takbir, rasanya puasa sebulan penuh semuanya terbayarkan. Lunas ya Kak. Lunas semuanya. Tapi Ciki, Yes. kalau kita keingat untuk Idul Fitri 2 tahun yang lalu, rasanya kita tuh tersiksa. Karena kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Khususnya kita tidak bisa silaturahmi untuk ketemu sama keluarga. Betul banget Karena Kak. kita semuanya memang waktu itu dihadapkan kepada pandemi. Jadi kita kalau misalnya mau silaturahmi, kita itu cuma bisa lewat video call. Iya, lewat Zoom ya Kak. Betul, betul. Tapi karena sekarang ini sudah canggih, ya akhirnya yaitu kita diuntungkan dengan teknologi. Tapi menurut kamu rasanya kayak gimana tuh? Rasanya beda sih ya Kak ya. Kalau 2 tahun lalu tuh kayaknya sepi gitu di rumah, biasanya kita kumpul keluarga, ya kan rame-rame makan bareng. Betul. 2 tahun lalu tuh kayaknya di rumah ya walaupun bersyukur ya Kak, tetap masih bisa ketemu sama Idul Fitri. Tapi kan beda, kalau tahun ini kan alhamdulillah Kak, kita udah bisa mudik. Betul sekali. Dan yang pastinya kalau misalnya kita Idul Fitri itu kita semua kangen untuk kumpul sama keluarga, Betul. sungkeman juga, saling memaafkan. Tapi kamu harus ngaku, kalau Idul Fitri pastinya kamu bukan hanya untuk sungkeman ataupun silaturahmi aja. Pasti kamu pengen makan-makan kan? Betul Kak, itu ditunggu-tunggu banget. Karena menunya kan kayaknya udah wajib gitu, ada opor ayam, ada rendang. Belum kue-kuenya. Wah, Nah udah deh, Kak. itu dia. Nah makanya insya Allah untuk tahun ini kita bisa melaksanakan Idul Fitri dengan sempurna. Bertemu dengan keluarga, makan makanan yang banyak. Tapi semuanya harus dibatasi. Karena kalau enggak, timbangan kita naik. Bisa lebih lebar ya Kak. Betul sekali. Nah, bertepatan dengan Hari Kemenangan, tema kita kali ini adalah Senandung Kemenangan. Nah. Kita juga nggak cuma berdua nih Kak. Oh. Kita ada bintang tamu lain yang spesial. Betul, siapa aja? Ada Hadad Alwi, Aha. ada Syifa, ada Opik, Sajat Ali, Ali Kribo, dan Habibi. Oke, dan yang pastinya bukan hanya para performer saja yang nanti akan kami hadirkan di hadapan Anda pemirsa, tapi kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Habib Hussein Jafar. Wah, Kita yang pastinya akan mendapatkan banyak sekali ilmu dari Habib Hussein betul Jafar. Kak. Dan insya Allah kita semua tentunya pastinya akan merayakan kemenangan ini. Tapi bicara tentang kemenangan, nah kamu tahu nggak makna dari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ini apa?
Tahu sih Kak, tapi kayaknya lebih tepat lagi kalau kita langsung tanya aja kali ya Kak sama Habib Hussein Jafarnya. Setuju. Soalnya banyak banget nih pertanyaan yang pengen aku tanya Kak. Apa itu? Kayak kalau misalnya kita tuh di Idul Fitri ini kita harus mengucapkannya seperti apa sih ke sesama muslim? Oh, Kadang kan iya. suka beda-beda kan Kak? Betul, betul. Karena itu kebiasaan kita ya. Iya betul. Oke, kalau gitu gimana kalau misalnya langsung saja kita akan mengajak Anda untuk ketemu langsung dengan Habib Hussein Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu Hai. biasa kalau misalnya Idul Fitri kayak gitu, Bib. Benar. Benar ya, Bib ya? Kan kita Iya. ini udah puasa 1 bulan penuh, alhamdulillah. Sekarang kita sudah ada di Idul Fitri dan alhamdulillah kita merayakan hari kemenangan. Benar. Nah, ini bicara mengenai hari kemenangan. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Bib. Habib sehat? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar, Habib? Puasa lancar, Alhamdulillah. Ada yang boleh, Bib ya? Enggak. Oh, enggak ada. Masa Habib ditanya gitu? Tapi gini ya, orang yang bolong puasa belum tentu dia salah. Nah, Karena kan dalam Al-Quran diperkenankan kita untuk bolong puasa jika kalau perempuan itu oh iya, sedang ada datang bulan atau dia hamil dan kalau berpuasa membahayakan dirinya. Kalau laki-laki kalau dalam perjalanan atau sakit yang kalau berpuasa itu akan membahayakan kesehatan dirinya. Ah iya. Iya. Baik, Bib, ini ngomong-ngomong kan tadi pembuka taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin wal Iya. mohon maaf lahir dan batin. Ini masalah ucapan yang memang selalu kita ucapkan atau kita sampaikan di hari raya Idul Fitri. Iya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini apakah itu betul? Semestinya seperti apa sih sebenarnya kita sebagai seorang muslim mengucapkan ya mungkin apakah penyampaian itu benar Iya. kepada sesama muslim untuk mengucapkan maaf lahir batin di hari raya Idul Fitri. Iya. Itu disebutnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama sebagai tahni'ah. Tahni'ah itu ucapan selamat. Selamat. Nah, itu adalah salah satu sunnah di hari raya Idul Fitri adalah mengucapkan tahni'ah. Selamat di antara sesama muslim setiap mereka berjumpa. Nah, teksnya yang dari Nabi Muhammad itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang dari Nabi Muhammad. Tapi Bib, artinya taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Iya. Jadi itu lebih kepada doa. Kan sudah sebulan kita beribadah dari puasa, baca Quran, sholat dan lain sebagainya. Kemudian doa semoga diterima. Karena kan insya Allah sudah sah tapi kan belum tentu diterima. Masya Allah. Karena ibadah yang sudah sah belum tentu diterima oleh Allah. Itu tergantung keikhlasan kita dalam menjalaninya. Ya. Karena itu kita berdoa di puncaknya. Semoga semua yang kita sudah lakukan itu diterima oleh Allah. Amin. Nah itu Rasul. Tapi bahkan Ibnu Taimiyah yang dikenal sangat tegas dalam memberikan fatwa-fatwanya itu menyebutkan ucapan selamat yang lain itu gak ada masalah. Nah karena itu taqabbalallahu minna wa minkum, biasanya ada yang menambahkan taqabbal ya karim, ya Allah semoga diterima semua ibadah saya dan amal-amal yang saya lakukan di bulan Ramadan. Ditambahi wa ja'alanahullahu minal aidin wal faidin. Wa ja'alanahullahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Dan semoga Allah menjadikan aku, kita dan kalian semua minal aidin, yaitu orang yang kembali ke fitrahnya seperti ketika bayi suci kembali. Wal faizin, faizin ini artinya orang-orang yang menang, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian ada juga yang ditambahin lagi itu kullu amin wa antum bi khair. Semoga ini bagus sekali nih. Semoga ibadah yang baik ini tidak hanya kita dapatkan di bulan Ramadan di tahun ini. Semoga kebaikan ini terus kita laksanakan di setiap bulan di luar bulan Ramadan dan kita akan disampaikan ke bulan Ramadan tahun depan. Nah, jadi kan walaupun Rasul taqabbalallahu minna wa minkum doang, tambahan ini artinya sangat bagus. Karena itu ini menjadi tradisi tahniah, tradisi dalam mengucapkan selamat di masyarakat kita ketika Lebaran. Karena tradisi itu kalau baik
dia mendapatkan tempatnya dalam Islam, dia diapresiasi oleh Islam. Contoh tradisi yang khas Indonesia kalau Lebaran, halal bihalal. Halal bihalal. Nah, itu nggak ada di Arab. Oh, nggak ada? Nggak ada di Arab. Jadi halal bihalal itu momen di mana kita berkumpul, saling berbagi hadiah, saling mengucapkan selamat, saling meminta maaf, dan saling bersilaturahmi. Itu semua adalah sunnah-sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Kita kumpulin sehari, selesai ke semua orang. Kan itu tradisi yang sangat baik. Nah, itu khas orang Indonesia yang itu bagian dari budaya kita yang sangat agung dalam khazanah Islam, dalam perspektif Islam. Jadi kita itu selalu canggih dalam membuat budaya-budaya yang positif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oh, Masya Allah. Nah, Bib, kayak tadi silaturahim, terus udah gitu, kita sungkem lah dan lain sebagainya gitu, ketemu sama keluarga. Kan itu kan kita juga bisa menjadikan itu sebagai bagian dari merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Benar. Tapi ngomong-ngomong kemenangan nih, makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri itu apa sih sebenarnya? Nah, iya. Jadi al-faizin itu sering diartikan sebagai kemenangan. Nah, apa yang dimaksud dengan kemenangan? Ya. Kita merujuk kepada Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah, wa udkhilal jannata faqad faz. Dan mereka yang masuk ke dalam surganya Allah, mereka itu adalah orang-orang yang menang. Jadi kemenangan itu artinya segala upaya bagi kita untuk bisa masuk surga, dan ketika kita masuk surga berarti kita adalah orang-orang yang menang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, kemenangan itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, artinya kemenangan yang utama ketika kita menang melawan diri kita sendiri. Dari hawa nafsu. Sehingga dikisahkan ketika Nabi pulang dari satu peperangan, Nabi katakan kita pulang dari jihadul asghar, jihad yang kecil, perang yang kecil, menuju jihadul akbar, jihad yang besar atau perang yang besar. Apa itu perang yang besar? Kata Nabi adalah jihad hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Jadi melawan nafsu di dalam diri kita. Dan ketika kita menang, maka itulah kemenangan yang sejati. Jangan sampai kita menang dalam kompetisi di luar diri kita, tapi kalah kepada diri kita sendiri. Karena itu, orang yang menang di dalam kompetisi, kemudian sombong, maka dia sejatinya kalah. Dan orang kalah di kompetisi, tapi dia tetap rendah hati dan mau belajar, maka dia sejatinya menang. Itulah makna kemenangan. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Perlawanan melawan hawa nafsu, egoisme, perasaan ingin mendapat pamrih, dan lain sebagainya yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi jangan dimaknai bahwa kita menang nih karena udah sebulan penuh kita udah bisa berpuasa gitu, bebas jadi gitu. Nah itu dia, makanya juga sebagaimana kalau kita merujuk kepada suratul A'raf ayat ke-14, itu setan telah berjanji kepada Allah akan terus mengganggu kita dari berbagai cara sampai hari kiamat. Jadi jangan sampai berhenti di bulan Ramadan ini. Bahkan Nabi mengkritik orang yang ibadahnya itu musiman. Ramadan doang Qurannya diambil, didiup mulai dibaca. Karena udah berdebu 11 bulan nggak dipakai. Atau Jumat doang rajin ibadahnya. Nabi mengkritik, kata Nabi, sedikit demi sedikit tapi pastikan istiqomah. Jangan banyak tapi musiman. Nah karena itu yang terbaik adalah meramadankan bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Makanya kita harus berhenti bilang kalau udah Lebaran, kan kadang sebagian orang bilang alhamdulillah kehidupan kembali normal. Kehidupan yang normal itu di bulan Ramadan. Jadi yang di luar bulan Ramadan itu gak normal. Di Ramadan ini normal. Kita menahan amarah. Kita selalu bersedekah di bulan Ramadan ini. Intinya kita tetap bekerja,
untuk urusan dunia kita dan tetap ibadah untuk urusan akhirat kita. Nah ini yang normal. Yang nggak normal itu di luar bulan Ramadan, gampang marah, fokus duniawi, nggak fokus ukhrawi, dan kemudian melakukan maksiat. Kan banyak tuh, bro, ayo kita biasa maksiat. Enggak bro, ini Ramadan. Loh, di luar bulan Ramadan pun ya jangan maksiat, jangan Iya, cuma iya, di bulan betul, Ramadan gitu. Jadi Ramadan itu jadi harusnya kita itu saatnya kita melatih diri gitu ya untuk Betul. mengamalkan semua amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan gitu. Ya. Betul. Dan karena itu Ramadan itu seperti sekolah madrasah untuk kita belajar menjadi manusia seutuhnya. Oh. Ya. Dan pada akhirnya dalam suratul A'raf ayat ke-16 dan 17 setan berkata bahwa dia akan masuk dari kanan, kiri, depan, belakang manusia untuk menggoda manusia. Maka orang yang sejatinya menang adalah orang yang tidak pernah merasa menang. Karena setan menggoda kita dengan merasa menang. Ketika kita sudah merasa menang, Lebaran kemudian kita udah berhenti berjuangnya. Padahal perjuangan ini sampai akhir hayat kita. Nggak ada kata menang sekarang. Menang nanti di sorga. Oh. Seperti kata Allah tadi dalam surah Ali Imran ayat 185. Jadi jangan merasa, udah Lebaran nih, udah tenang nih, bisa enteng lagi. Enggak. Terus kita. Karena perasaan bahwa kita sudah menang akan membuat kita akhirnya leha-leha dan lalai dalam menjalankan agama. Karena itu jangan ada perasaan sudah menang. Karena bisa jadi merasa sudah menang itu adalah bagian dari trik setan untuk melalaikan kita. Nah, Bib, aku mau tanya, kalau misalnya di Idul Fitri nih, Bib, kan iya kita dimulai dari nol lagi, dosa-dosa kita dihapus semua, terus kembali dari nol. Nah itu gimana sih, Bib? Kita maksudnya udah buat dosa, udah gitu di hari itu kita diampuni dosa-dosanya atau gimana tuh? Iya. Bayi lagi. Iya, kan udah saling maaf-maafan gitu kan? Iya, benar. Nah, yang biasanya dimulai dari nol itu pom bensin ya. Ya, betul. Iya kan? Bukan Idul Fitri. Betul, Bib. Tapi ini lagi, ini tradisi yang baik dari masyarakat kita. Alhamdulillah mulai nol lagi ya. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah Sahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kata Nabi dalam hadisnya, man shoma, siapa yang berpuasa. Atau di hadis yang lain, man qoma, siapa yang sholat tarawih dan sholat malam di bulan Ramadan. Man shoma au man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang sholat malam, sholat tarawih atau berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Di bulan Ramadan kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa kita. Dan begitu kita minta ampun secara total, secara ikhlas, maka Allah ampuni semua dosa kita. Meskipun dosa aku seluas samudra, wahai Nabi, ampunan Allah lebih luas dari samudra. Dosaku setinggi gunung, Nabi, ampunan Allah lebih tinggi dari gunung. Dosaku seluas semesta, wahai Nabi, kata Nabi, ampunan Allah lebih besar dari semesta. Hilang tuh. Udah dari nol antara kita dengan Allah. Tapi ada dosa yang Allah gak mau memaafkan kalau manusia belum memaafkannya, yaitu dosa kita dengan sesama manusia. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, langsung ataupun tidak langsung, baik khilaf ataupun tidak khilaf. Nah ini kita selesaikan di hari raya Idul Fitri ini dengan kita berkeliling secara langsung maupun secara virtual untuk meminta maaf atas dosa-dosa kita. Nah akhirnya 0-0 juga dengan sesama manusia. Alhamdulillah, maka kita seperti seorang bayi yang baru lahir kembali, insya Allah. Jadi kita melupakan semua mungkin kesalahan-kesalahan sama orang tua kita, saudara kita dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya gitu ya, Bib. Iya. Dan jangan cuman minta maafnya di kampung doang. Secara virtual juga minta maaf ke rekan kerja, ke orang-orang yang kita kenal mungkin di medsos. Kita umumkan bahwa kita minta maaf atas segala kesalahan, karena yang justru berpotensi mendapatkan kesalahan kita itu kan orang-orang yang kita ngumpul tiap hari. Justru orang-orang yang di kampung kemungkinannya kecil kita melakukan dosa kepada mereka. Tapi kita semangatnya minta maaf di kampung, di kota yang tempat kita beraktivitas setiap hari malah
sering lupa minta maaf. Iya, Oke, betul banget. baik, Bib. Nah, ini bicara tentang Hari Raya Idul Fitri, karena banyak sekali kan kegiatan yang memang dilakukan nih. Apakah itu memang karena ritual budaya dan lain sebagainya. Karena kan kita pasti akan sungkeman, gitu. Ada yang juga silaturahmi ke beberapa rumah bahkan. Gitu. Apakah itu bagian dari budaya atau bagaimana tuh? Nah, sebenarnya kita sebagai Muslim ini sunnahnya yang diwajibkan atau ya sunnahnya. Kalau sunnah kan tidak wajib ya. Tidak wajib. Yang disunahkan sebagai Muslim ini harus dilakukan di Hari Raya Idul Fitri itu apa? Oke, yang sunnah itu yang pertama adalah tentu sholat Idul Fitri. Oke. Sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Oh, Jadi iya. makan dulu, walaupun sedikit. Sebaiknya juga sedikit ya, kalau banyak kita Jadi opornya nanti aja ya. Nah, Iya. itu makan Pas setelah khutbah sholatnya malah makan lagi ngantuk tuh. kita. Kayaknya kue Iya, kering dulu gitu. Nah, tradisi aku di kampung biasanya makan dikit Mm. atau kue kering, kemudian berangkat ke masjid. Pas pulangnya baru tuh kita setelah perang melawan hawa nafsu, kita perang melawan makanan. Tapi nggak boleh berlebihan. Nggak berlebihan, tetap. Karena latihannya kan pada saat waktu bulan Ramadan itu kan. Ramadan. Iya, Nah, iya. kemudian yang ketiga adalah tadi mengucapkan selamat Idul Fitri. Hmm. Kemudian yang keempat adalah pergi dan pulangnya ke masjid untuk sholat Idul Fitri nggak di satu jalan yang sama. Jadi misalnya perginya lewat jalan damai, pulangnya lewat jalan perang misalnya, nama jalan maksudnya. Iya. Jadi tidak, karena setiap langkah itu akan dihitung pahala dan Nabi biasanya berangkat ke masjidnya dan pulangnya itu beda jalannya. Oh. Jadi muter gitu. Tapi kalau nggak ada jalan lain nggak apa-apa, Bib? Kalau nggak ada jalan lain nggak apa-apa. Masa kamu banyak tembusannya kok. Jadi kita lebih baik memperpanjang kepulangan kita gitu. Iya, memperpanjang. Jadi itu sebagai sunnah juga Oh. di bulan Ramadan. Dan juga sunnahnya di bulan Ramadan adalah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Pernah di satu bulan di sunnah di bulan Syawal di hari raya Idul Fitri. Pernah satu hari di bulan Syawal saat Idul Fitri, Nabi pulang dari sholat Idul Fitri, kemudian ketemu seorang anak kecil yang dia murung. Sedangkan teman-temannya semua ceria bermain dengan baju baru, dia murung dengan baju lamanya. Kemudian kata Nabi, kenapa kamu murung? Iya, karena ayahku wafat dalam peperangan bersama Nabi. Dia gak kenal kalau yang diajak ngomong nih Nabi. Iya. Dan ibuku sudah meninggalkan aku bersama pria lain. Kemudian kata Nabi, mau gak kamu mulai hari ini Muhammad Rasulullah sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu serta Fatimah sebagai saudaramu. Dia langsung senang. Pulang ke rumahnya Nabi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikasih baju baru dan akhirnya dia senang. Inilah sunnahnya Nabi Muhammad. Di bulan Idul Fitri, ayo kita berbagi, mengubah kesedihan orang menjadi kebahagiaan orang. Jadi kalau misalnya kita Idul Fitri terus akhirnya kan ada budaya-budaya di kita yang akhirnya sawer kayak gitu-gitu. THR ya. THR kayak gitu itu kan hanya untuk kalangan keluarga aja gitu. Lebih baik kita kepada orang yang membutuhkan ya. Ke siapa saja. Dan berbaginya dalam bentuk apa saja. Nggak mesti dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk makanan. Opor kita dibagikan kepada tetangga. Karena ingat, wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang dekat kalian lebih berhak atas kebaikan kalian. Jangan yang jauh-jauh, yang dekat tetangga, saudara dan lain sebagainya. Atau kalau nggak opor pun bisa dalam bentuk senyuman. Karena senyum itu adalah sedekah. Sedekah. Ibadah dia. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah, kata Nabi. Iya. Kamu tersenyum kepada orang lain, maka itu adalah sedekah. Baik, Bib, jazakallahu khair. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada waktu lagi kita untuk bertanya kepada Habib. Dan insya Allah semua pertanyaan yang ada di saya akan saya tumpahkan kepada Habib. Siap. Iya. Nah, Bib, hari kemenangan ini kan janji Allah untuk umatnya, umat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Bib. Dan kelak janji Tuhan itu pada hambanya di surga adalah tempat tinggal untuk selamanya. Amin. Dan pemirsa, untuk itu kami akan hadirkan satu persembahan spesial dari Hadar Alwi featuring Syifa. Siapa yang cinta nabinya?
salamu ya Nabi Sayyid ar-rusuli ya Tahir ya ghayat al-qasdi wa shani Salla alaika al-ali al-qadir fi kulli waqtin wa ahyani waqtin wa ahyani Kau penyayang, kau pembawa rahmat bagi semua.